warahmatullahi. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman, selamat bermalam Sabtu di kelas mengalir. Jadi setelah lama kelas mengalirnya hiatus ya, kita mulai lagi. Ini bersama dengan pemantik yang sangat sekali, Yosi Novita Damayanti. Bukan Yosi Novita Sari ya, tapi Yosi Novita Damayanti. Diprotes aku mau. Nah jadi Maaf di ya, kelas Din. gak apa-apa Yos. Jadi di kelas mengalir ini kita nanti akan membahas mengenai jurnalisme data. Jadi nanti apa sih jurnalisme data? Terus kayak gimana sih? Nanti bisa langsung ditanyakan ke pemantiknya ya. Sebelum itu kayaknya saya perlu perkenalan. Siapa tahu ada yang belum kenal. Ya, Saya ada belum yang kenal. belum ada yang belum kenal kayaknya calon anggota Iya, magang. aku belum kenal, Mbak. Ya wes tahu kenalannya wes. Jadi perkenalkan nama saya Nurfudin ya. Teman-teman biasa manggil Adin. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Maaf nggak on cam ya. Selamat Apa bertemu itu, di... Mbak? Kok nggak pernah kelihatan? Apa gimana mas? Kok nggak pernah kelihatan? Loh, Iya. kelihatan ya mas, masa nggak pernah kelihatan? Sekarang nggak Iya, kelihatan mas, soalnya nggak on cam. iya, iya, ya. Wes lanjutkan. Yaudah, jadi saya dari Divisi News yang mengajarkan kelas mengalir ini dari Divisi News. Oke, piye ya, siap gong, siap. Tak kene dirimu ya. Diundur aja ya. Diundur sampai kapan ya? Minggu depan. Baik, langsung saja ya. Langsung ke inti dari inti yang akan dibawakan oleh Suhu Yosi. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Bentar. Kelihatan apa belum? Kelihatan. Apa caranya share screen, Mas? Warono Din, piye carane share screen? Lah di laptop di ngesor di tengah enek tulisannya bagikan layar. Lah di HP golek titik 3. Gak kena ini. Sebentar ya, kawan-kawan. Gak kena, Din. Di laptop apa HP? Bisa di HP Yos yang titik 3 itu loh bawah sampingnya suara. Udah apa belum? Wes muncul. Udah. Alhamdulillah. Bahwa kera serate. Saiti, Mas. Perkenalkan, saya Yosi Novita dari LPM Dedikasi. Terima kasih buat teman-teman LPM Dedikasi yang udah ngasih kesempatan buat share apa yang saya dapat dari lokakarya PPMI nasional kemarin. Sebenarnya ada yang lebih expert sih. Ada Mas Farhan, tapi saya nggak tahu kenapa dilempar ke saya. Langsung aja kayaknya. Materi jurnalisme data dan analisis digital. Ini ada topik-topik yang akan kita bahas hari ini. Ini sebenarnya materi yang saya dapat dari Lokakarya, jadi saya nggak bikin sendiri, ini share aja apa yang udah saya dapat ya, teman-teman. Jadi kalau ada salah-salah atau ada yang kurang benar, minta tolong dibenarkan. Jadi materinya, yang pertama pasti awalnya pengertian dulu. Terus kenapa ada jurnalisme data, manfaat dari jurnalisme data, terus tahapan jurnalisme data, sumber-sumber
buat jurnalisme data sama tools jurnalisme data. Halo Mas Parle. Biasanya kalau yang pertama pasti pengertian ya. Jadi jurnalisme data itu menyajikan karya jurnalistik melalui kekuatan data. Jadi basisnya dari jurnalisme data itu sendiri. Jadi data itu rohnya, data itu intinya. Jadi kira-kira seperti itu. Dengan data kita bisa menemukan peristiwa-peristiwa itu. Kenapa ada jurnalisme data? Karena jurnalisme data itu relevan dengan keadaan saat ini. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, kenapa relevan? Jadi di jurnalis saat ini itu banyak sekali ketersediaan tools buat jurnalisme data itu. Seperti yang umum-umum itu Excel sama Google Sheet. Terus ada lagi seperti Tableau, terus ya yang pokoknya yang umum itu si Google Excel sama si Microsoft Excel sama Google Sheet. Ada Importio, Tableau, Floris atau Python. Itu yang bisa digunakan. Terus kenapa relevan yang kedua itu karena sekarang udah open data ya. Jadi pemerintah itu udah mulai open data yang biasa contohnya tuh kayak COVID itu kan pemerintah tiap hari mengabarkan datanya. Terus selain pemerintah juga ada korporasi lain yang udah sering open data kayak Bursa Efek sama PT Kustodian. Itu juga udah mulai open data. Terus alasan yang ketiga kenapa ada jurnalisme data itu karena masyarakat sekarang udah pandai-pandai ya, jadi banyak yang udah tahu mana yang hoax, mana yang bukan. Dengan data itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan berita yang kita tampilkan gitu. Selanjutnya yang terakhir, mengapa relevan dengan keadaan saat ini? Karena udah banyak website yang menyediakan visualisasi data. Karena kan kita ngambilnya jurnalisme data, jadi pasti datanya ditampilkan dan apa namanya akan lebih menarik jika divisualisasikan dengan baik gitu. Banyak sekali website yang menyediakan visualisasi data gitu. Terus lanjut ke manfaat dari jurnalisme data. Seperti yang saya bilang tadi kan data bisa menemukan peristiwa. Jadi manfaat yang pertama itu bisa membaca tren atau pola sebuah peristiwa atau kejahatan. Terus yang kedua, data lebih independen dan yang ketiga bisa menjadi basis untuk mengungkap sebuah peristiwa. Jadi kan dengan data kita bisa tahu tuh apa yang ada di data tersebut nanti bisa ditulis jadi berita. Kurang lebihnya kayak gitu. Apalagi ya? Oh ya kan dari tadi kan kita bahas data nih. Nah, data yang dimaksud di jurnalisme data ini datanya yang kita cari sendiri. Jadi visualisasi data perolehan kita sendiri, bukan data dari orang lain, misalnya BPS, KPK atau institusi lain gitu. Itu dipakai, cuma kita harus olah lagi, nggak dari data itu kita masukin ke berita langsung gitu, enggak. Terus datanya yang dimaksud di sini tuh data resmi, tapi datanya masih berserakan gitu, belum dikelompokkan. Dan buat cari data ini bisa online atau offline. Tapi kalau online pun kita juga harus dari media yang kredibel. Gitu. Selanjutnya belum ya. Tahapan jurnalisme data. Yang pertama itu menentukan tema atau angle. Yang kedua,
memetakan liputan dan data yang dibutuhkan. Sebenarnya apa ya, tema sama data itu kita bisa bolak-balik urutannya. Kita bisa cari tema dulu, baru kita cari data, atau kita cari data dulu, baru kita menemukan temanya, gitu. Bisa dibolak-balik. Terus yang ketiga, menggali dan mengumpulkan data. Yang keempat, membersihkan data. Itu kayak kita kelompokkan data mana yang mau kita gunakan. Terus yang kelima, kita menganalisis data. Jadi datanya tuh dianalisis gitu. Mana yang dibutuhkan, mana yang enggak. Kemudian selanjutnya itu menemukan cerita. Dari data tersebut, kita bisa menemukan cerita apa nih yang ada di data itu. Selanjutnya, memetakan narasumber. Jadi kita dari data yang kita peroleh, setelah kita analisis, kita punya cerita, habis itu kita bisa cari narasumber yang relevan dengan data tersebut. Selanjutnya, wawancara konfirmasi. Itu kita wawancara mengkonfirmasi apakah data yang kita peroleh setelah kita analisis ini benar atau tidak. Selanjutnya, masuk ke penulisan dan visualisasi data. Setelah kita tulis, kita juga visualisasikan data yang ada gitu. Contoh nih gini, data apa ya? Data COVID gitu. Apa namanya? Data orang-orang yang kena COVID. Data COVID yang biasa disampaikan di berita gitu loh, yang tiap hari biasanya juru bicaranya presiden kan juga nyampe ini data COVID-nya berapa gitu. Nah, kita coba cari data COVID yang ada di kabupaten sama data yang ada di provinsi gitu. Nanti kita bisa bandingkan data tersebut. Apakah sama antara data yang di kabupaten atau di provinsi. Jadi kita bisa tahu apa namanya, sama nggak sih yang ada yang disampaikan gitu. Ketika nggak sama, kita bisa tulis kalau ternyata itu nggak sama dan kita perkuat dengan data yang ada gitu. Mungkin contoh lain tuh kayak data yang kan kita masih kuliah nih, ada data di perguruan tinggi gitu. Misal datanya jumlah dosen yang ada gitu. Datanya dosen yang jumlah dosen sama jumlah mahasiswa gitu. Terus itu dibandingkan, ideal nggak sih dengan jumlah dosen yang sekian dan jumlah mahasiswa yang sekian tuh ideal nggak buat melakukan pembelajaran gitu. Gitu, contohnya gitu. Terus kita lanjut aja ke sumber-sumber data. Ini ada sumber-sumber data yang bisa digunakan untuk jurnalisme data gitu. Bisa dibaca kan ya. Bisa dari data BPS, data lelang, data.go.id, data HPBPK, dan data lain sih. Selain data bisa dicari online, kita juga bisa langsung datang ke tempatnya. Jadi kita cari datanya offline gitu. Ini juga. Nah, ini tools yang tadi saya bilang untuk jurnalisme data. Ada yang paling umum digunakan tuh Excel sama Google Sheet. Terus ada juga Importio, OpenRefine, Tableau, Floris, Python gitu-gitu. Udah sih, kayaknya materinya udah itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Yosi selaku pemantik malam ini. Jadi itu udah dijelasin sama Mbak Yosi ya. Jadi buat teman-teman peserta yang hadir di sini, baik dari LPM dedikasi maupun dari luar LPM, boleh banget bertanya ya. Boleh buat open mic ataupun nulis di chat room. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya. Mas Fajar kayaknya mau tanya, Mas. Nggak usah, kan Mas Fajar udah lebih ahli ya, Mas ya? Baik loh, anak sing tanya itu loh.
apa ndak room chat. Ada yang tanya, Kak mau tanya, data lebih independen itu yang dimaksud bagaimana ya? Terus apakah dedikasi pernah memakai jurnalisme data? Tuh, jawab. Tadi tuh perjanjiannya kalau ada pertanyaan tuh yang jawab Mas Farhan. Jadi siapa nih yang mau jawab, Mas Farhan apa Mbak Yosi? Mas Farhan masih ada ya di room? Ya, hadir. Mungkin yang dimaksud independen itu data yang dari LSM ya, yang enggak non government gitu kan, non government organization gitu kan. Mungkin itu. Jadi kalau untuk data independen itu bisa dari LBH, Kontras, gitu kan. Itu kalau lingkup lokal. Kalau lingkup nasional itu ada banyak gitu kan, ada apa namanya? Kalau misal kita ingin ambil contoh, misal ingin mengetahui berapa jumlah jurnalis yang dibunuh, itu ada namanya Komite to Protect Jurnalis gitu kan. Itu ada data di situ gitu kan. Itu sebuah LSM juga, cuman berbasis di luar. Tuh, terus apakah dedikasi pernah memakai jurnalisme data? Sejauh ini belum pernah ya kalau dedikasi itu. Tuh, makanya SDM disuruh mengikuti lokakarya ini. Paling kalau sejauh ini ya paling in-depth gitu kan. Kalau untuk dedikasi sendiri. Kira-kira seperti itu ya jawabannya. Kalau itu Mas, apa liputan pemirsa itu termasuk jurnalisme data apa bukan Mas Farhan? Halo Mas Farhan. Ya. Kalau wartawan, saya kira itu apa ya? Termasuk jurnalisme data juga itu kan. Cuman nggak terlalu dalam itu kan. Nah, lingkup kecil tuh kalau pemirsa. Jenengan itu wartawan gitu, harusnya lebih tahu. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Farhan. Bagaimana dari Plans Depok? Jawaban dari Mas Farhan. Masih ingin bertanya lagi atau bagaimana? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi untuk Mbak Yosi atau Mas Farhan. Silakan ditanyakan. Ya mungkin Mbak Yusi bisa ini ya, berbagi pengalaman tentang apa yang didapat dari lokakarya itu kan. Mungkin ini ya, bagaimana cara menggunakan portal data online gitu kan, itu seperti apa itu. Terus cara memilah cleaning data itu seperti apa itu. Seperti itu Mbak Yosi. Gimana Mas? Pengalaman yang didapat pas pada saat lokakarya itu seperti apa itu kan. Terus cleaning data itu seperti apa kan, kalau data kan nggak semua kita masukkan kan, ada namanya cleaning itu seperti apa Mbak Yosi, teknisnya itu. Kalau kemarin saya ikut lokakarya. Nah, materinya itu yang dapat baru yang jurnalisme data ini. Terus kalau
yang cleaning data yang setahu saya tuh kita menentukan dulu apa yang mau kita angkat gitu. Baru nanti kita bisa milih data mana yang harus kita pakai. Gitu setahu saya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Plans Depot. Lalu apa bedanya jurnalisme data dengan jurnalisme yang lainnya? Mungkin Mbak Yosi atau Mas Farhan akan menjawab pertanyaan dari Plans Depot. Monggo mungkin Mbak Yosi ya yang jawab ya. Perbedaan mendasar antara jurnalisme data dengan jurnalisme lainnya. Bentar ya Mas, sinyal saya kok putus-putus ya? Ya mungkin saya akan menjawab ya, mungkin kalau ada tambahan mungkin Mbak Yosi bisa nambahi. Jadi untuk jurnalisme perbedaan antara jurnalisme data dengan jurnalisme yang lain itu adalah pada pengolahan. Pada pengolahan itu kan. Kalau jurnalisme data itu data yang ditampilkan itu benar-benar real, benar-benar relevan gitu kan. Contoh kalau jurnalisme yang lain adalah jurnalisme investigasi itu kan hanya data-data itu hanya berupa pendukung. Kalau misal jurnalisme data itu data sebagai tombak pertama itu kan. Itu kalau itu perbedaan mendasar ya antara jurnalisme data dan jurnalisme yang lainnya. Mungkin Mbak Yos ini mau nambahi sedikit nih nanti. Atau mungkin gini Mas, mungkin bisa dikasih contohnya gitu biar kita gamblang. Kayak gimana sih jurnalisme data atau dikasih contoh tulisan dari jurnalisme data gitu. Ya kalau semisal di Indonesia itu ada namanya kata data itu kan. Itu kata data menggunakan jurnalisme data. Pengolahan terus Saya hilang. Ya apa Mbak Yosi? Kotanya orang metu iki mergo. Insya Allah September kota dari kampus. Jadi untuk di Indonesia itu ada kata data. Di kata data itu kan ada apa namanya kayak pemetaan virus corona. Nah itu pemetaan itu bisa berubah sepanjang waktu dengan real time itu. Kalau di kata data itu bentuknya floris itu kan. Terus kalau untuk jurnalisme yang lain kan ada banyak, ada detik X itu kan, investigasi itu kan. Itu kalau dari dalam negeri. Kira-kira seperti itu Mbak Adin. Oke, siap-siap Mas. Nah, kalau boleh bicara ya, mau nyontohin nih jurnalisme data yang pernah saya praktekkan. Boleh nggak? Boleh banget, boleh Mas. Monggo silakan. Oke, itu kemarin sih beberapa waktu yang lalu sih pernah liputan data perceraian di Tulungagung. Itu apa? Selama ini tuh ternyata nggak pengaruh COVID ternyata. Meskipun selama pandemi ini menurun ternyata jumlah data perceraian dan itu
berbanding terbalik di Malang. Di Malang malah lebih banyak sampai 25.000 25.000 yang jadi ibu janda di Malang karena perceraian ini. Dan itu katanya paling banyak itu karena ekonomi setelah dianalisis, dan rentang usianya juga itu usia-usia produktif. Nah, kadang tuh sulitnya jurnalisme data itu di pengolahan data, analisisnya data. Jadi mana kita harus menyisihkan mana yang paling banyak, terus kelihatan mana yang bisa dikaitkan dengan isu yang kita angkat gitu. Jadi kita harus jeli untuk memilah data gitulah. Itu sih. Terus kemarin ya beberapa kali sih radar Tulungagung, radar Kediri itu buat jurnalisme data juga kayak data perceraian. Terus kemarin pernah juga itu data tentang orang yang buta huruf di Tulungagung itu ada. Kalau kemarin tuh yang buta huruf di Tulungagung yang paling banyak malah perempuan. Itu faktornya apa ya? Aku juga belum baca, soalnya yang liputan temanku. Terus data apa lagi ya kemarin? Eh Selain data itu ada bisa juga data kayak data kebakaran, dan ternyata data kebakaran itu di Tulungagung ya dipengaruhi itu kesalahan human error. Nah, itu harus memilah-milah data dulu yang agak ribet sih, harus analisis gitu. Kalau enggak kita sering-sering praktek ke lapangan untuk sering nulis berita jurnalisme data itu, ya kita agak kaget gitu kalau tiba-tiba suruh liputan jurnalisme data. Ya harus sering baca sering baca berita-berita yang berbasis jurnalisme data. Baik Mas Fajar, terima kasih, sangat membantu. Mungkin dari teman-teman lain yang ada di room ini ada pertanyaan, bisa untuk Mas Farhan atau Mbak Yosi atau Mas Fajar juga boleh. Gimana Mbak Yosi? Mbak Yosi masih ada di room nggak nih? Katanya tadi sinyalnya agak error. Ada. Ada tambahan nggak Mbak Yosi? Kemarin prakteknya apa Mbak Yosi untuk workshopnya ya kemarin? Prakteknya mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa? Gimana Mas? Untuk untuk prakteknya seperti apa untuk workshopnya yang jurnalisme data ini, workshop atau praktek dari Kok workshopnya. putus-putus ya Mas? Putus oh ya kayak untuk prakteknya seperti apa? Prakteknya hasil dari workshop jurnalisme data kemarin bisa dijelaskan mungkin? Prakteknya kemarin. Ya seperti itu. Oh, jadi ada rencana tindak lanjut setelah ada materi kemarin. Itu dari PPMI itu ngasih beberapa angle gitu. Ada 3 kasus utama yang jadi sorotan. Kasusnya tuh ada kekerasan seksual, kebebasan akademik, dan lingkungan hidup dan agraria. Nah, itu dibagi-bagi gitu. Beda-beda setiap orang dapatnya. Nah,
Kemudian untuk menggali sama mengumpulkan datanya tuh digunakan pakai teknik clipping gitu, yang dibuat di Word gitu kan. Kita cari data, terus setelahnya kita masukin bentuk clipping kayak ada isunya, apa namanya, ada portal online-nya yang kita buat cari data, terus kayak tanggal, narasi berita gitu, frame, terus narasi berita tuh isinya judul, lokasi, sama lead. Kemudian ada framing sama link berita gitu sih. Kemarin tugasnya itu. Setelah ada materi, terus rencana tindak lanjutnya itu. Baik, ini ada pertanyaan Mbak Yosi dari Mbak Lutfianti. Izin bertanya, untuk bentuk hasil dari jurnalisme data, apakah bentuknya harus tulisan dan grafik atau dapat berupa infografik saja? Kalau setahu saya ya, tuh yang selama ini saya pernah lihat gitu, itu bentuknya tulisan dan ada grafiknya. Setahu saya yang saya baca gitu, yang pernah saya baca. Mungkin Nah, Mas Farhan atau Mas Fajar mau menambahkan? mungkin ya kalau ke infografisnya itu lebih ditunjukkan ke data hasil datanya. Nah, kalau ketulisannya itu lebih ke analisisnya. Mengapa kok datanya itu begini, terus kok hasilnya itu begini itu gimana analisisnya gitu. Mungkin itu sih. Makanya ada tulisan sama infografis. Biar gamblang aja beritanya dan lengkap. Baik, terima kasih tambahannya dari Mas Fajar. Oh ya mau nambahin dong, kan tadi kan itu apa si Yosi kan bilang kalau ada rencana tindak lanjutnya kan dari PPMI ya. Nah itu kan ada salah satu temanya itu kan pelecehan seksual atau kasus pelindungan anak kalau nggak salah ya. Nah kalau kasus seperti itu tuh sebenarnya bisa dicari secara clipping. Nah, kalau lingkupnya kota atau kabupaten bisa dicari lewat sumbernya lewat dinas sosial atau ke dinas sosial yang membidangi perlindungan anak atau perempuan atau ke Polres. Polres itu ada unit perempuan dan perlindungan anak yang biasanya menangani kasus-kasus pelecehan, kasus-kasus pencabulan seperti itu. Jadi kalau kita mau pengen lihat data atau pengen minta data pelecehan seksual atau perihal hal tersebut selama rentang setahun atau 2 tahun itu bisa minta ke Polres atau ke dinas sosial itu juga bisa sih. Gitu. Baik, terima kasih Mas Fajar. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain atau tambahan? Atau pengen Yosi cerita lagi mungkin? Yos, gimana Yos? Mau cerita tentang loka karyanya kemarin lagi nggak? Sudah saya ceritakan. Kamu kan itu ada rencana tindak lanjut mau mau ngambil tema apa? Kemarin saya dapat isu yang kebebasan akademik gitu, Mas. Hmm, hmm. Terus ada rencana nggak? Terus rencananya sih ambil yang kasus dosen yang dituntut karena dia mengungkap kasus korupsinya di Hmm. kampus.
Iya Nah, betul. kalau itu sih lebih ke isu ya. Kalau jurnalisme datanya mungkin data yang data yang bisa diperoleh ya kalau korbannya banyak itu siapa apa berapa aja korbannya atau pelakunya siapa aja. Nah, kita bisa menganalisis nih apa penyebabnya kalau memang lebih banyak korbannya tuh apa pelakunya penyebabnya apa kok bisa seperti ini itu bisa ditanyain ke mungkin ke psikolog atau ke orang terdekat dari pelaku itu kayak gitu mungkin sih. Makasih Mas Fajar. Iya, terus ada kebingungan yang lain, Mbak Yosi, Mas Farhan. Mungkin saya akan nambahin sedikit ya tentang apa namanya hasil dari jurnalisme data itu kan. Jadi untuk hasil dari jurnalisme data itu ada banyak bentuknya. Bisa berupa fakta saja, bisa berbasis data, berita lokal dan analisis. Untuk bisa berbasis data atau berita lokal itu ada di Drone Emprit itu kan. Itu ada apa namanya Drone Emprit itu website analisis trending kan, yang biasa di Twitter tuh ada apa namanya ada telling stories itu kan, dan juga ada datanya. Jadi nggak cuma data sekedar data, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas Farhan. Mungkin dari Mbak Yosi ada yang ingin dikatakan lagi? Cukup kalau dari saya. Ada di room chat Mbak Lutfianti. Oh, ini Mbak Lutfi apa ya ini tanya pernyataan. Tapi kalau buka di ini di webnya data.go.id isinya cuma data, nggak ada penjelasannya. Ini gimana ini? Maksudnya? Nah, kalau di itu cuma ada data doang, kita harus konfirmasi dong kalau apa misal itu ke provinsi atau ke dinas apa gitu kita harus konfirmasi. Kan itu yang di web adanya data mentah, harus ada konfirmasi ke sumber yang terkait gitu. Baik, terima kasih Mas Fajar. Ini masih ada pertanyaan lagi atau sudah atau masih lanjut? Jam 19 lebih 54. Nah, pengen tanya deh Ndek Yosi atau Farhan saya. Kan ada nah itu toh rencana tindak lanjut toh. Nah, itu nantinya pengen apa emang pengen dilanjutin aja atau selesai gitu atau nantinya kalau kamu pengen dilanjutin tuh arahnya kemana gitu angle-nya gitu pengen tahu aja sih kalau kalau boleh. Selamat malam semuanya, teman-teman yang Malam. berbahagia dan saya sayangi. Semuanya pasti saya sayangi dan saya cintai. Dan saya harapkan teman-teman ini tetap bersemangat dalam berkarya dalam bentuk apapun ya. Nah, untuk jurnalisme data itu kan seperti bank data itu kan, di pengumpulan data dalam satu platform yang akhirnya muncul deduksi atau kesimpulan gitu kan. Nggak hanya data mentah saja.
itu sebenarnya ada di YouTube ya, sama di websitenya jurnalisme data. Cuma saya lihat di YouTube itu sepi yang nonton jurnalisme data itu. Kasihan saya. Di YouTube ada konten-kontennya, di website ada, saya pernah itu kan lihat ini semua. Jurnalisme data namanya, channelnya jurnalisme data, websitenya jurnalisme data. Ya itu bisa dicari untuk lebih jauhnya gitu kan. Dan sebenarnya banyak istilah-istilah dari jurnalisme, ada yang advokasi, ada yang agraria, ada yang ekosistem ekologi dengan jurnalisme juga termasuk jurnalisme data yang mengedepankan data ini. Jadi sebenarnya dari dulu mungkin semua sudah pakai mungkin yang dinamakan jurnalisme data ini. Mungkin istilahnya saja yang baru populer, kayak jurnalisme advokasi kan baru populer nama jurnalisme advokasi seperti itu. Padahal kan memang ada beberapa gerakan jurnalistik yang bergerak untuk menyelesaikan suatu kasus, mendampingi masalah baik litigasi atau non litigasi. Seperti itu. Ini Mbak Yosi mungkin bisa ditambahkan lagi itu kan untuk platform-platformnya tadi sudah dipraktekkan kemarin yang di Lokakarya itu, karena kemarin kan banyak kayaknya itu yang platform-platform yang digunakan, saya sampai lupa gitu. Sekarang bahkan bikin infografis nggak perlu kita desain di Corel, ada di website semuanya sudah ada di website. Bikin infografis bisa, terus diagram, tinggal input data, terus mau kita tahu hasilnya seperti apa, kita tinggal masukkan aja, tinggal masukkan data aja sudah jadi. Mungkin platform-platform apa saja yang sudah dipraktekkan kemarin oleh Mbak Yosi? Platform yang udah saya praktekkan itu di Amnesty, di Kontras, di YLBHI, itu sih yang saya pakai. Terus aplikasi sama mungkin website yang digunakan, website atau aplikasi yang digunakan gitu. Mungkin apa saja yang sudah dipraktekkan? Kalau website kan itu ya dari PPMI itu bilangnya kan portal online gitu. Jadi saya pakainya selain itu ada apa namanya Tempo, itu saya pakai itu. Terus kalau toolsnya belum sampai situ Mas. Oh ya, saya lupa soalnya sudah 2 tahun lalu itu saya ikut pelatihan ini. Itu kan berapa di website dikasih kan bilang kan tulisannya berapa yang pakai data survei sama data diagram, benar-benar hilang katanya, sudah pernah diterapkan. Ada beberapa website sepertinya kayak lupa, infografik apa gitu yang membuat infografis. Terus itu ada namanya kan di website itu ada nama sumber, ada pengolah, jadi ada sumber data ya, kayak portal berita tadi, kata data, BPS ya, dan pusat statistik. Terus ada portal berita lain. Juga ada pengolah sepertinya ya. Pengolah itu kayak ya tadi saya katakan infografis itu, ketika saya memasukkan data di situ sudah jadi infografisnya. Terus kita masukkan di website apa lupa ya, sudah muncul hasilnya, deduksi atau kesimpulan dari data tersebut. Kayak kalau aplikasi sih seperti database ya, database nya Microsoft, terus Excel juga. Habis itu beberapa yang lain tadi dari Python nggak salah, Python. Terus itu pengolah dan penyimpan data. Nah untuk outputnya ya bentuknya ya macam-macam ya, bentuk tulisan bisa, bentuk infografik bisa, bentuk video atau film dokumenter bisa. Karena kemarin kan di pelatihannya Watchdog itu memang ada itunya juga,
eh, bank datanya di Watchdog, sehingga Watchdog bisa membuat apa namanya film dokumenter itu dengan riset dan datanya. Jadi outputnya macam-macam. Tapi kadang yang dokumenter biasanya mereka tidak mengatasnamakan diri sebagai jurnalistik. Ya, seperti Watchdog dia nggak mengatasnamakan dirinya jurnalistik karena ini ya film ya film. Gitu. Tapi kalau kita melihat secara pers ya itu bisa dikatakan lah karena ada proses-proses seperti itu. Cuma dari pembuatnya sendiri mengatakan bahwa itu film ya hasil karya seni, ada perspektif yang masuk seperti itu. Oke, seperti itu. Monggo Mbak Yosi, seperti apa lagi? Bagaimana Mbak Yosi? Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ke teman-teman kelas mengalir malam ini? Kalau dari saya sekiranya itu aja sih. Karena saya juga masih belajar gitu, jadi belum tahu terlalu banyak tentang jurnalistik data. Ya nanti kalau misalkan masih ada yang ingin dibahas mengenai jurnalisme data, kita bisa bikin kelas mengalir yang jilid 2. Jilid 2 buat jurnalisme data. Udah ya, sekian. Kayaknya udah cukup untuk malam ini. Selamat beristirahat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk join di kelas mengalir tanggal 10 ya, tanggal 10. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.